semua yang ada di hukum Taurat itu sebagian sudah tidak ini lagi, sudah dalam arti sudah dipertidakan semuanya. Waduh, yang kalau nggak dipakai, kenapa nempel? Kalau yang dipakai itu kan umat muslim yang sekarang pakai hukum Taurat, makanya hukum Taurat katakan tidak makan babi, makanya umat muslim juga tidak makan babi, kan gitu. Makanya hukum Taurat itu ada nempel begini ya. Sabar bang, abang, sabar dosa. Jadi kalau kita abang, itu nggak usah merasa terganggu dengan dalilnya sendiri. Bang Herman janganlah menangis bang di sini bang. Janganlah menangis. Jadi saya merasa terganggu nih. Udah, mungkin ini abang mungkin terganggu, ada kata tai-nya mungkin terganggu ya. Sudah kita ganti, kita geser, mudah-mudahan nggak ada ya. Kita skip aja. Kita skip nih. Yesaya 16. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Gimana bang, kok tai lagi di sini bang? Parah pula disuruh makan tahi dan meminum air kencing nih, gimana ini bang konsepnya bang? Coba bisa jelasin bang? Kok tai lagi? Padahal saya sudah skip loh. Tadi sudah skip loh yang tadi loh. Coba menurut anda itu penjelasannya kayak gimana? Coba menurut anda itu penjelasannya gimana? Ya berarti anda makan tai sama minum air kencing di sini bang. Coba. Tolong untuk dijelaskan. Kalau anda bukan punya Bibel, jangan berusaha untuk bikin pintar. Oke? Iya, makanya saya tanya sama abang, makna tai ini apa sebenarnya? Kok penting banget bang? Gitu loh, kok penting banget. Setiap saya buka dalil kok isinya tai, buka lagi dalil kok tai lagi ketemu, buka lagi kok tai lagi. Tai ini sebenarnya aktor utama atau apa bang? Gitu loh. Makanya minta ilham daripada Tuhan. Mudah-mudahan saya minta ilham ya, saya minta ilham. Oh, kudus, saya minta ilham. Saya skip aja ya, mudah-mudahan nggak ada tai-nya lagi ya. Kita buka ya. Darian. Ini Bang Herman izin dulu. Sabar Bang Herman. Jadi gini, Darian kan tadi baptislah mereka dalam nama Bapa. Bapa sudah dapat namanya. Udah lewat itu. Bentar. Dalam nama Bapa, Putra udah dapat juga namanya. Habis itu Roh Kudus belum ada nama. Jangan-jangan Roh Kudus ini tai. Lain bang. Ini temanya. Makna tai di dalam Bibel ini sebenarnya apa tai ini? Kok tiap ini yang dibilang ini yang dikatakan terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya dan jauh daripada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan Bapa di surga. Itu jelas dalam kebenaran. Dan ini yang dikatakan bahwa iblis itu menyamar bagaikan malaikat terang, mempelajari firman juga, tetapi perbuatan mereka jahat. Ini kan sekarang nyata jelas. Umat-umat muslim mempelajari firman Tuhan Bibel, tetapi perbuatan mereka untuk mempersalahkan kebenaran firman Tuhan, mempersalahkan Bibel. Ini kan dikatakan bahwa Bang Herman jangan malaikat terang. Saya mengikuti beberapa komal ini, saya ikuti semuanya jelas. Kasihan. Ya udah Bang Herman, kalau nggak bagus kita skip aja. Kalau Bang Herman kalau Bang Herman memang dia anti dengan dalilnya sendiri, ya sudah kita skip lagi. Sampai tahu mudah-mudahan nggak ada dengan ya. Nah, anti dengan tai gitu ya Bang Darian ya. Baca nih apa nih di Yesaya 28 nomor 8 nih ya. Kita baca ya. Karena penuhlah segala meja dengan muntahan dan tahi lagi masa meja penuh dengan tahi gimana bang? Bang Darian ini spesialis tahi, Bibel tahi ini. Bukan bang, saya itu baca Bibel kok isinya kok tahi. Makanya makna tahi ini apa bang? Ini lo baca lo. Karena penuhlah segala meja dengan muntahan dan tahi yang sudah tiada lagi, sehingga tiada lagi tempat yang suci. Gitu loh. Pertanyaannya buat Bang Herman, siapa yang berak di meja? Kok di mejanya penuh dengan tai? Siapa yang berak di meja? Pertanyaannya. Bang Darian, kita cari dulu Bang Darian. Berapa banyak ayat menyatakan tai dalam Bibel itu Bang Darian? Banyak amat. 182 Bang. Nih, segini banyak ayat yang dibahas cuma tai aja ini. Segini banyak ayat yang dibahas cuma tai aja.
182 ayat dalam Bible itu tai. Dicampur sama apam, Bang. Dicampur sama apam. Nyelam Bang Herman nyelam. Sabar Darian. Ini Bang Darian gara-gara bilang. Jadi sebentar Bang Bos. Jadi kita berharap kepada Bapak Pendeta Besar kita Armsyah ya, agar Pak Darian ini diangkat sebagai pendeta tai seperti itu. Sepertinya spesifik bagian tai gitu ya. Spesialis kitab pembaca tai. Enggak, saya kan juga belajar Bang. Makanya saya itu belajar bahasa Bible tapi yang lama, bukan yang baru gitu loh. Nah, terjemahan baru itu nggak akan ada kalau nggak ada terjemahan lama, betul? Betul. Jadi hargailah terjemahan lama Bang. Nah, dengan cara apa? Dengan membaca Bible terjemahan lama, begitu loh Pak Herman. Yang jadi pertanyaan aku Bang, kok ada pembahasan tentang tai, segala tai, makan tai? Itulah Bang, harus diterima Bang, ada nggak ada gitu. Nih contoh nih lagi nih Ayub 20 nomor 7. Namun seperti tahinya, iya akan binasa. Coba Bang, namun seperti tahinya, tai lagi. Tai lagi, aduh. Kalau sudah begini ya masa saya yang salah? Saya kan menghargai Bible terjemahan. Jangan-jangan Bang Herman nyelam makan tai itu ya dengan apam. Lanjut pendeta besar nangis nanti dia kalau saya buka semua ini. Lanjut pendeta besar, nggak enak saya kasihan nangis nanti anaknya orang. Saya lagi disalahin nanti kalau nangis nanti. Gak bisa tidur nanti dia. Telepon bom ajak makan tai. Bang Herman ditelepon bom diajak makan tai bersama. Nangis nanti dia. Cara mengolah tai yang benar gimana? Ada nggak Bang Darian? Ya itu tadi Bang. Caranya mengolah yang benar tadi itu seperti sebentar ya. Caranya mengolah yang benar itu ya dengan cara membakarnya di depan mata Pak Herman Bang dengan tai yang sudah keluar daripada manusia. Jadi apem share ini, roti ini harus dibakar, ya harus dibakar dan membakarnya itu di hadapan mata Pak Herman dengan tai yang sudah keluar daripada manusia. Itu cara yang benar gitu loh. Jadi yang dimakan di sini Bang, apemnya apa tainya Bang? Ya kalau orang waras ya apemnya, tapi kalau Bang Herman ya saya nggak tahu. Ini perintah loh, ini perintah. Makanya ada kata hendaklah engkau. Ini perintah loh, hendaklah engkau. Makanya di meja tadi itu penuh dengan tai. Di mana tertulis di 28, ya saya 28 nomor 8. Karena penuhlah segala meja dengan muntahan dan tai. Coba mejanya penuh dengan muntahan dan tai, sehingga tiada lagi tempat yang suci. Coba Darian, itu waktu dipenuhi dengan tai meja itu apa? Naik ke atas meja, berak di situ. Ya, enggak bisa mikir saya itu, cuma Pak Herman aja bisa jelasin itu. Pak Herman aja itu. Udah. Saya stop ya buat teman-teman ya, kita stop dulu di situ ya. Nanti enggak ada yang mau naik lagi nanti. Itu soalnya bahaya. Iya, masalahnya masa gitu kan. Cara menyampaikan wahyu itu gimana kira-kira menurut ya Pak, itu Bang kalau Darian? dibacakan ya itu kalau di gereja, kalau misalnya itu ayat-ayat yang disembunyikan gitu loh, maksudnya jarang-jarang dibaca. Coba Pak Herman sekali-sekali tanya ke Pak Pendeta, makna ayat di dalam Bible itu apa sih? Ini gitu mungkin loh. kayak gini Bang Darian. Bang Darian mungkin kayak gini kan. Kita lagi berdiskusi aja, berani ngomong-ngomong seperti ini. Coba aku teman baik dekat sama abang itu kan. Lalu memerintahkan Bang Darian, bakarlah tai itu, bakarlah roti itu di atas kotoran Bang Darian. Cobalah, gimana aja? Oh, cangkol kepalanya Bang. Kacau ini. Ya, Darian. Pak Pendeta besar. Pendeta besar kayaknya lagi menikmati tai. Ya. Gimana? Darian. Ayat-ayatnya lagi menikmati. Ya, itu. Lanjut Pendeta besar. Darian. Iya ini soalnya ayat-ayat Darian. bahaya kan. Ya Bang. Dekat. Iya.
bentar dulu. Itu sekumpulan tai yang dibacakan tadi. Itu perikopnya apa? Safety tank enggak? Perikopnya itu makna tai itu dalam Bible. Karena kumpulan tai kan safety tank. Iya sih, sebenarnya kan tai itu sebenarnya adanya di safety tank, tapi di dalam Bible juga ada Bang gitu loh. Jadi mungkin merujuk dari safety tank tadi, makanya makna tai di dalam Bible itu beragam-ragam. Kadang-kadang jadi pengganti makanan, kadang-kadang jadi penghapus dosa juga Bang gitu loh. Jadi tai ini bisa menghapus dosa gitu loh. Bang Herman ini harusnya belajar gitu loh sama saya gitu loh. Jadi tai ini bisa dijadikan penghapus dosa, bisa juga disandingkan dengan roti, makanya disuruh bakar roti menggunakan tai yang sudah keluar dari manusia gitu loh. Perikopnya apa? Perikopnya saya nggak sempat nulis, nggak ada gambarnya gitu. Safety tank lah. Udah bang, gantilah bang. Aku lagi minum kopi bang. Ganti. Pendeta besar masuk, pendeta besar. Iya. Jadi itu data valid ya, data valid yang disampaikan oleh Bang Darian ya. Nah, jadi mungkin Bang Darian jangan nyelam lama-lama kok. Nanti rumah bapak lo, Bang Darian. Jadi sebenarnya inilah ya data yang valid dari Bible ditampilkan oleh Bang Darian ya. Jadi harus Kristen catat lah. Ini yang aku bilang tadi, terbukti nggak kebodohan Kristen? Karena kan terbukti kan. Nah, itu sebab aku bilang kalian Kristen pergi gereja baca Bible dibaca. Ini baru dikasih ayat Bible pelangak pelongok, nyelam timbul, pasti itu hilang nanti itu. Udah aku bilang kalian Kristen ya, Bible nggak mau dibaca itu loh. Baru dikasih ayat, mulai. Oh, baru tahu ayat itu ada di Bible. Loh. Ya, Kristen ya. Jadi memang Bible tu isinya begitu. Kalau nggak tai ya buah dada. Kalau nggak buah dada ya buah betik. Kalau nggak buah betik ya buah apple. Kalau nggak buah apple ya buah pelir. Itu isinya Bible itu. Begitu baca. Cumanya mungkin Bang Darian itu, Bang Herman belum baca. Mungkin baru tahu kan. Jadi itulah komal-komal ini dibuka untuk kasih tahu orang-orang gitu loh. Itu ya Bang Herman ya. Jadi edukasi kita apa pendeta kita ya, kita edukasi ya. Iya, edukasi ya. Kasih tahu orang-orang. Kan? Benar kan? Itu coba kalian, udah aku bilang. Ini kalian naik ke Komal Muslim, sok tahu kalian. Dikasih ayat Bible, pelangak, pelongok. Itulah, kan? Jadi ingat kalian Kristen, Bible itu dibaca, ya, Bible dibaca. Supaya apa? Supaya kita nyambung diskusinya, kan? Kita bertanya, bisa kalian jawab. Ini ditanya satu, mulai mana-mana perginya. Betul ya? Jadi sebenarnya gini ya, aku ingin menjawab satu soalan daripada Kristen ini yang di bawah. Tadi aku sempat membaca satu soalan daripada Kristen bertanyakan tentang Kristen ini katanya masuk surga katanya. Kalian di Islam gimana? Pasti nggak masuk surga? Dia nanya gitu. Ya. Jadi aku menjawab sedikit ya, ini satu soalan yang bagus. Jadi kita harus pakai data yang valid ya. Jadi kalau di Islam itu jelas datanya di Islam itu jelas ya. Tapi kalau Islam itu ditanya tentang masuk enggak ke surga, kita pasti menjawab insya-Allah. Apa arti insya-Allah? Kita tidak ingin mendahului sesuatu yang dihadapan gitu ya, ataupun mendahului Allah Subhanahu wa taala kita itu ya. Sebab surga itu bukannya milik kita gitu ya. Jadi kita mengucapkan insya-Allah dengan izin Allah gitu ya. Itu sebab di Islam tu enggak sebab di Islam dijaminkan syurga itu jelas di Al-Quran gitu loh. Itu banyak bertaburan ayat-ayat Al-Quran tentang janji syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di mana di Al-Quran? Dibaca ya. Contoh kalau kita membaca di surah At-Taubah pun ada, di surah An-Nahl ayat ke-31 ya.
syurga-syurgaan yang mereka akan memasukinya, yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka beroleh dalam syurga itu apa yang mereka kehendaki, ya. Jadi contoh dibaca di surah At-Taubah ayat ke-72. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan akan beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi tentang syurga itu banyak janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, gitu ya. Itu di Al-Quran. Tetapi kalau kalian Kristen itu ya, Kristen itu ini jawab ini yang bertanya di bawah ya. Ia bernama Suritno. Namanya di bawah Kristen nih, Kristen akut ya. Ya. Kalau bertanya tentang Kristen itu pasti enggak masuk surga. Kalian pasti menjawab pasti. Enak kali kalian pasti. Kalau bapak kalian Kristen, betul. Ya. Jadi aku kasih tahu kalian ini berdasarkan data di Bible gitu ya. Kita nggak mungkin menghujat, nggak mungkin framing ya. Kalian mana pasti masuk surga? Sok pasti aja, kan? Udah jingkrik, mabuk di gereja mau masuk surga. Mana bisa? Betul. Ya, nggak bisa. Udah nggak sujud. Yesus bersujud ya di Bible itu kan? Udah kalian mabuk-mabuk, minum tua, kan? Berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketinggalan nih Pak Pendeta besar. Ini ada jadi apa kok ada bahasa mene tekel ufarsin ini apa nih Pak Pendeta? Pak Pendeta pasti belum tahu itu. Coba itu. Ada ini ada oten yang harus tahu ini ada bahasa mene tekel itu coba dicari di apa itu Pak Pendeta. Itu bingung pasti itu Pak Pendeta. Mene apa? Tekel. Mene tekel. Coba itu cari Pak Pendeta di Daniel 5:25. Ini saya heran Pak Pendeta. Katanya Bible itu kan terjemahan bahasa Indonesia ya kan? Tapi ini kok ada mene tekel, ini bahasa Indonesia mana ini Pak Pendeta? Daniel berapa? Daniel 5:25 Pak Pendeta. Oh. Ya, ini bahasa mana ini Pak Pendeta? Iya. Titik tumpuk Pak Pendeta. Iya. Mene tekel ya. Apa lagi? Ini bahasa Indonesia dari mana kan kita bingung Pak Pendeta. Pastinya kita tanyakan sama pendeta besar kan gitu. Iya. Kalau dibaca maka inilah tulisan tertulis itu mene tekel ufarsin. Bingung kan? Juga. Ini harus dicari nih apa nih artinya ya. Mene mungkin mana ini bang, mana ini bahasa itu mana. Begitu sih. Ini oten saja bingung ini Pak Pendeta. Kemarin saya akan bertanya ke pendeta di sini. Pendetanya pendeta kecil, bukan pendeta besar. Mungkin itu gara-garanya nggak tahu. Ini bahasa mene ini di KBBI nggak ada Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta nggak tahu, besok tak tanyakan ke Pak Pendeta besar kan itu makanya tak tanyakan ini. Nah itu. Iya. Jadi ini kalau menurut bimbingan roh kardus ya, ini artinya berpertanyaan bang, pertanyaan gitu loh, di mana gitu, mungkin mana, tekel gitu sih, aku bacain. Gitu. Tapi nanti Pak Pendeta, tackle itu kan sliding tackle. Iya, main bola pula kayaknya. Masalahnya kan gini Pak Pendeta, orang Kristen itu kan percaya mengimani LAI, terjemahan, bahkan katanya, ya kan, nggak ada kata Allah pun diterjemahkan katanya itu, pokoknya diterjemahkan saja Pak Pendeta. Nah kok pas mene ini bingung mau terjemahkan apa gitu Pak Pendeta. Iya. Jadi banyak juga yang nggak diterjemahkan itu sebenarnya. Mungkin kalau diterjemahkan ya mungkin Kristen pada punah. Mungkin diterjemahkan gitu kan. Jadi mungkin ya apa-apalah kan mereka mikir kan, ngapain juga diterjemahkan. Biar aja lah di situ kan. Itu sih kayaknya. Ada Kristen yang mau jawab itu apa artinya itu, silakan Bang. Mene ketekel. Ya mungkin ada yang bisa menjawab itu.
Ini soalan bagus gitu ya. Yang punya roh kudus, yang punya roh kardus, yang punya roh, pokok roh semua roh lah. Iya. Naiklah cobalah bahas tuh. Iya. Mungkin kalau mungkin Kristen yang bisa menjawab itu mene tackle itu apa itu nggak apa-apa ya. Kita bisa mendengar kok ya tentang itu ya. Nah, cuma ini aku ingin menjawab sedikit ya satu soalan tadi tentang Kristen masuk surga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau Kristen itu ya nggak masuk surga dia. Nah, jadi ini menurut data di Bible. Jadi jangan lagi kalian Kristen ngomong kalian masuk surga. Nggak ada kalian. Kalian itu akan dilempar, dicampak ke dalam api neraka yang menyala-nyala loh di Bible itu. Ya. Nah, jadi aku kasih datanya di Bible ya supaya kalian ngerti dikit lah ya, ngerti dikit ayat Bible. Jangan lagi kalian ngomong-ngomong kalian pasti masuk surga. Nggak mungkin lah. Mana mungkin orang bego aja ngerti kok. Mana mungkin kalian udah lah nggak bisa lakukan apa-apa. Di muka bumi udah nggak ada apa-apanya kalian gitu kan. Enak-enak aja kalian. Bisa berzina, bisa bersundal gitu kan. Mau masuk surga. Tapi kalau di Kristen syaratnya ada ya. Surga bersundal ya. Tapi itu konteks lain ya, konteks lain. Tapi kalau di Bible ini ya, menurut Bible itu kan Yesus itu mengatakan kalian itu akan dicampakkan ke dalam api neraka loh. Nah, ini Kristen jangan kalian ngomong-ngomong pasti masuk surga gitu ya. Di Bible itu dikatakan di Markus 9 nomor bagi 49 ya. Markus 9 bagi 49 di sini dikatakan apa? Kalian itu ini ya, aku bacakan sedikit ya. Kita mau hujat di sini ya. Markus 9 nomor 4 bagi 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah ini Kristen kalian, setiap orang loh. Jadi setiap orang berkalian loh, pendeta, jemaat, semua digarami dengan api. Ini bukan pakai garam di dapur nih, digarami dengan api artinya dibakar. Kalian Kristen. Itu kan setiap orang. Itu kan setiap orang Pak Pendeta. Kristen ini kan domba. Iya, setiap orang Kristen ini kan di Bible di Markus ini. Berarti setiap orang Kristen itu yang baca ini karena setiap orang domba yang berotak keledai ini akan digarami dengan api ini semuanya. Ayat ini untuk orang ini Pak Pendeta. Kristen ini domba. Mana masuk dia ke dalam apa ya? Iya, mereka kan orang yang berotak domba. Betul. Orang yang berselaputkan domba mereka itu. Maksudnya otaknya otak domba, berotak keledai gitu. Aduh. Nah, jadi begitu ya. Apa pula ini? Bentar. Jadi menurut data Bible, jadi kalian tuh akan digarami dengan api. Kristen. Betul. Jangan lagi kalian ngomong-ngomong kalian itu akan masuk surga pasti nggak ada kepastiannya, akan dilempar ke dalam api neraka. Kalian itu Kristen, iyalah nyembah ratu-ratu Yesus kok, kan? Udah nggak ada hukum, udah nggak ada aturan, kan? Aturan nggak ada, pergi gereja jingkrak-jingkrik, mabuk-mabuk, Bible nggak mau baca, dilempar kalian ke neraka, digarami dengan api kalian. Pendeta sama jemaat sama-sama kena kalian bareng, kalian masuk ke neraka, dibakar semuanya kalian itu. Hangus kalian Kristen. Ya. Di mana datanya lagi? Pendeta besar. Di sini dicatat ya Kristen ya. Jadi jangan kalian ngomong-ngomong kalian itu masuk ke dalam surga, Enggak ada. Jangan ngomong-ngomong aja kalian, enggak pakai data, congor aja kalian. Sama aja pendeta kalian. Jadi dikatakan di Bible itu ya, kalian itu akan semuanya akan dicampakkan kemana? Bukan dicampakkan ke sungai loh. Kalian kalau di sungai nggak apa-apa lagi kan? Ini kalian dicampakkan ke dalam dapur api loh. Dapur api semuanya loh. Ini ya kita baca ya. Ini ya Matius 13 nomor 42. Ya, semuanya. Semuanya loh. Semuanya loh ini. Habis. Semuanya habis.
Jadi di sini semuanya ya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kena kalian semua Kristen. Pendeta, itu udah aku bilang kalian Kristen. Itu sebab di gereja jangan congor aja. Itu sebab Bible tu dibaca. Ini kalian pergi gereja udah congor aja. Bible nggak mau baca. Jemaat pun bodoh, dibodohin pendetanya. Mangut-mangut aja. Dua-dua kena dilempar. Sebab di sini katakan semuanya, ya semuanya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Kena kalian. Malahan dikuatkan lagi dengan pernyataan Yesus ya. Pernyataan Yesus. Apa kata Yesus ini? Itu sebab Bible dibaca. Ini Bible kalian buat balut tembakau, sak rokok. Ya. Ini ya, aku baca ya, Matius 7, 21 hingga 23. Ini harus kita ulang-ulang. Ini yang namanya bertanya Martionus ini ya. Jadi kalian catat gitu ya. Ini. Malahan dikatakan di Matius 7, 21 hingga 23. Ini, betul. Kalian catat loh di sini ya. Di sini yang ngomong di sini Yesus loh. Yesus ngomong di sini ya. Matius 7, 21 hingga 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan siapa? Ya kalian, Kristen. Gak ada Muslim, Buddha, Hindu itu gak ada nyuruh-nyuruh Yesus Tuhan. Berdasarkan ayat ini ya. Yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan siapa? Kristen. Kan? Gak ada Muslim manggil Yesus Tuhan, Tuhan. Kan? Muslim itu pintar, yang bego kalian, Kristen. Ya? Kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ada satu kehendak Bapa yang ingin dilakukan oleh untuk masuk dalam kerajaan surga. Harus melakukan kehendak Bapa. Apa tu kehendak Bapa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah ia. Berarti kehendak Bapa itu mendengarkan Yesus. Apapun yang dikatakan Yesus itu harus didengarkan. Nanti enggak Kristen? Betul. Pendeta, jemaat, kafir. Ini pelajaran bagus nih. Ya. Jadi ada suatu kehendak Bapa. Dengarkan Yesus. Apa kata Yesus? Didengarkan. Kan? Apa kata Yesus? Siapa yang mengasihi aku, Yohanes 17 nomor 8. Siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Malahan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi ada pekerjaan. Siapa yang mengasihi Yesus melakukan pekerjaan yang pernah Yesus lakukan. Apa contohnya? Sunat. Bersunat. Yesus pernah bersunat, dia katanya. Bersunatlah. Kalian Kristen sunat pun takut. Botol Kristen. Kan? Apalagi yang dilakukan Yesus itu. Yesus itu bersujud dia sampai wajahnya itu menyentuh tanah. Benar kan? Kalian malah jingkrak kalian di gereja. Benar kalian, betul Kristen ya. Jadi perintah Yesus apa? Harus mendengarkan Yesus. Apalagi Yesus ngomong kan? Inilah hidup yang kukasihi, Yohanes 17:3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, gitu kan? Ngomongannya Yesus ngomong gitu kan. Ini kalian malahan jadikan Yesus Tuhan. Kena lah kalian. Lemparlah kalian ke neraka. Betul. Ya. Jadi perintah Bapa itu harus mendengarkan Yesus. Bukan perintah Bapa itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bunuhlah ia. Gak ada perintah Bapa di situ begitu. Perintah Bapa itu harus mendengarkan Yesus, kata-katanya, gitu ya. Jadi jelas menurut ayat ini kalian itu nggak masuk ke dalam surga, Kristen ya. Nih sambung lagi nih. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini kalianlah Kristen seru Yesus Tuhan, Tuhan kan? Bukankah kami bernubuat demi namamu, nama Yesus, dan mengusir setan demi namamu, nama Yesus, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga, nama Yesus. Kalianlah yang bernubuat demi nama Yesus, yang mengusir setan demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalian kan Kristen? Ada Muslim yang bernubuat begitu? Ada. Kalian
Jadi ada dicatat Kristen betul. Jangan kalian ngomong-ngomong itu Muslim. Gak ada Muslim begitu. Kalian Kristen. Catat. Ya. Catat. Dicatat. Dicatat ya. Ini penting ya. Ini penting ya. Ini ingat nih kata Yesus nih, kata-kata Yesus nih ya. Pada waktu itulah. Ini penting ini. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka nih? Kristen. Ini ya. Dan berkata, kan? Yesus berkata nih, aku Yesus tidak pernah mengenal kamu, Kristen. Ini Oten, betul kalian ini. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian. Ini Kristen ya. Kamu sekalian Kristen, membuat kejahatan. Kena kalian. Berarti orang yang membuat kejahatan ini akan dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kalian pendeta, jemaat, betul. Kalian kena, kalian semua sekali kena lempar ke dalam api neraka. Ya? Jadi jangan kalian lagi ngomong-ngomong kami itu percaya kepada Yesus, kami percaya kepada Yesus, kami itu pasti surga. Kepala otak kalian. Gak ada ya. Jangan ngomong kalian tu pasti ke surga. Gak ada. Jadi kalian tu akan dilempar ke dalam api neraka, dihalau oleh Yesus itu. Berarti kalau kalian dihalau, gak masuk ke surga, berarti kemana lagi? Ya, ke neraka jahanam lah kalian, Kristen. Betul. Gampang ya pengertiannya ya. Jadi mungkin begitu secara singkat. Ini Martionus yang di bawah dicatat, jangan pelangak-pelongok. Nanti esok nanya lagi. Penting, ini pelajaran bagus ini. Jadi ini enggak diajarkan di gereja ini. Di gereja itu diajarkan Yohanes 1. Pada mulanya itu dibaca itu sampai meninggal. Betul, Kristen. Ya, catat ya. Jadi jangan lagi kalian ngomong-ngomong kalian masuk surga pasti ya. Enak kali kalian. Udahlah, enggak ada hukum hakam gitu ya. Mungkin begitu Bang Syafri. Mungkin dicek ada soalan-soalan yang bagus di bawah. Ini ada soalan bagus lagi nih Pak Pendeta. Silakan Bang Irwin. Kita kan sering tuh dengar Pak Pendeta, ada anak muda onani itu kan. Saya tuh nemuin dalil tuh gini Pak Pendeta. Ada namanya onan, ya kan? Disuruh menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya tuh terbuang loh Pak Pendeta. Itu coba dicek di Kejadian 389 tuh Pak Pendeta. Itu kira-kira kata onani itu kira-kira apa dari sini ya Pak Pendeta ya? Ini harus dipertanyakan ini Pak Pendeta. Masa sampai tertumpah maninya loh Pak Pendeta? Coba loh Pak Pendeta, gimana itu? Baik. Jadi kalau tentang bahasa onan itu ya udah, kalau Bible ini dibaca aneh-aneh loh Bang. Kalau Bible ini. Jadi itu yang ku bilang itu Bible ini kalau dibaca ya harus kita itu berhati-hati gitu kan. Takut ya yang membaca itu pula yang tertumpah maninya. Ya. Jadi kita harus membaca. Ya, sebab di Bible ini kisahnya itu mengasyikkan itu Bang. Kadang-kadang enggak nyadar kita kan, enggak nyadar. Tiba-tiba barang naik aja. Ya kan? Jadi kalau kita membaca Bible, sumber-sumber yang cerita aneh-aneh di filem-filem tu sumbernya daripada Bible tu semuanya itu daripada Bible itu. Kita baca itu. Ya. Contoh kalau kita tentang onan tadi kan, onan itu ya daripada Bible, kata onan itu daripada Bible gitu. Sebab itu di Kristen tu bisa apapun bisa di Bible tu sebenarnya. Yang apa mereka lakukan gitu kan. Tentang kisah-kisah tentang onani dan sebagainya itu semua di Bible, ataupun kisah-kisah zombie, kisah-kisah tentang American Style, filem-filem porno daripada Bible semuanya. Itu. Semua daripada Bible. Tapi kita enggak menafikan itu semua kan. Contoh kalau tentang American Style, kisah Daud itu diambil istrinya, semuanya istrinya diambilkan, diberikan kepada orang ramai. Itu kan daripada Bible itu semua kan? Nah kan? Jadi itu daripada Bible. Itu. Bang itu jelasinnya. Jadi mungkin begitu Bang Irwin.
Mungkin teman-teman berarti bahasa itu kayaknya apa nyerap dari situ ya Pak Pendeta ya? Ya, daripada Bible semuanya itu. Yang aneh-aneh itulah Bang. Kira-kira Pak Pendeta, Pak Pendeta siapa yang mengajarkan mereka ini untuk menyembah Yesus ini Pak Pendeta? Ada pihak gereja atau gimana Pak Pendeta? Baik, soalan bagus ini ya. Oke, jawab ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di Bible itu ya, yang ngajarin Kristen itu memanggil Yesus itu anak Allah, ataupun yang menyembah Yesus, siapa yang ngajarin menyembah Yesus itu kan? Yang ngajarin menyembah Yesus itu sebenarnya ada di Bible. Cuma Kristen ini kalau ditanya mereka pelongok, nggak tahu mereka. Kan? Jadi sebenarnya jawabannya semua ada di Bible loh Bang, sebenarnya itu tentang itu. Itu sebab Bible tuh harus dibaca dengan hati, dengan penuh konsentrasi itu loh. Jadi jawabannya ada di Bible ya. Di sini Markus 5 nomor 1 hingga 17 gitu. Ini kita baca ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Ini ya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang cukup yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Kan? Karena sudah sering ia dibelenggu dari rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi orang ini kesurupan, dalam badannya itu ada iblis. Nanti ya, dalam badannya ada iblis orang ini. Kalau bahasa gampangnya itu orang ini gila babi. Kerasukan ya, kerasukan. Jadi ini ayat pentingnya yang menyembah Yesus, kita baca ya. Ini ya. Itu ada pertanyaan di bawah Pak Pendeta. Ini buku apa? Dari Bible lah ambilnya, dari ayat mereka. Ini buku apa Pak daripada Bible Bang. Ini Bible di Markus 5 nomor 1 hingga 17 ya. Okay, mungkin ceritanya macam cerita buku-buku cerita apa gitu kan. Benar kan? Tapi ini di Bible gitu. Kita bacakan Bible kepada kalian ya. Ini data valid, tidak menghujat ini. Ya, ini data validnya di Bible ya. Jadi di sini orang ini kesurupan, dia dalam badannya ada iblis, gitu. Ini penting. Ketika ia ni siapa? Ia ni orang yang kesurupan tadi itu, yang gila tadi itu, yang berkeliaran mundar-mandir di pekuburan tadi itu, gila babi dia itu kan. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ini. Jadi orang yang nyembah Yesus itu adalah orang-orang yang kerasukan iblis. Orang yang gila babi menyembah Yesus itu. Gitu. Kan? Jelas. Sebab di sini katakan ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Berarti orang yang nyembah Yesus di sini adalah orang yang kerasukan roh jahat tadi, iblis tadi itu. Ngerti ya? Gampang kok ngertinya. Kan? Berarti Pak Pendeta ini orang Kristen pertama di dunia ini Pak Pendeta ya? Ya, ini pertama-tama kali ini yang nyembah Yesus diikutin. Makanya ada ayat lanjutan nanti kita ngerti ya. Sedikit ya. Lalu menyembahnya dan dengan keras ia ni siapa? Orang tadi itu yang kerasukan tadi itu. Ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku?" Kan? "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Di sini dikatakan yang berkata-kata di sini siapa? Iblis tadi itu yang dalam badan orang itu tadi. Berarti yang mengajarin Kristen ini menyembah kepada Yesus ataupun memanggil Yesus itu anak Allah ya iblis. Jelas, iblis. Kan? Jadi kita hanya membacakan Bible, ini data valid daripada Bible. Kita nggak bisa framing kan.
Benar kan? Nah, Ini Bang jadi Yel ini apa katanya Pak Pendeta? Novel ini bukan kitab. Abang Yel ini Bible bang. Bible, kita bacakan Bible bang. Ini. Bang Yel ini nanti. Ini kita membacakan Bible, ini kita baca Bible, bukan novel. Ini kita bacakan Bible ya. Ini Bible yang kitab yang apalah gitu bagi Kristen ya. Apa-apalah kita hanya membacakan aja kok ya. Jadi kita lanjut ya. Jadi jelas ya, orang yang nyembah Yesus itu pertama kali ya ini diikutin oleh Kristen-Kristen botol ini. Ada jawabannya nanti ya. Jadi pertama kali yang ngajarin Kristen memanggil Yesus anak Allah itu ya iblis ini. Sebab Yesus menurut Bible, dia enggak pernah mengatakan dia anak Allah. Dia itu selalu mengatakan dirinya itu anak manusia. Benar kan? Anak manusia dia. Jadi di sini jelas dikatakan Yesus yang ngajarin Kristen memanggil Yesus anak Allah ya iblis gitu ya. Sebab Kristen dengan iblis enggak ada bedanya, ya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan engkau roh jahat keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya pada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion. Karena kami banyak. Kristen tu Legion mereka ini Kristen ya. Ia memohon dengan supaya Yesus mengusir roh itu keluar dari itu. Jadi ceritanya iblis dalam badan orang itu ingin masuk ke dalam babi, diminta dia sebenarnya. Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Ini katanya. Maka Yesus mengabulkan permintaan mereka. Yesus mengabulkan permintaan iblis. Gitu ya. Jadi dikabullah permintaan. Maka larilah penyekap babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti dia sudah waras. Benar kan? Berarti iblis yang dalam badan orang tadi itu sudah keluar, masuk ke dalam babi. Berarti orang tadi udah waras dia, enggak nyembah Yesus lagi. Catat ya. Maka takutlah mereka orang telah melihat hal itu dan menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Yesus pula dihalau oleh orang-orang di sana. Lalu mereka itu orang tadi ya, mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Tuhan didesak. Ya. Jadi kita lanjut. Jadi ceritanya ini jelas. Jadi soalan daripada abang itu tadi ya. Berarti yang pertama kali mengajarkan Kristen-Kristen ini memanggil Yesus anak Allah itu adalah iblis. Ya. Sebab di sini ceritanya ada orang yang kerasukan iblis datang Yesus nyembah Yesus. Gitu ya. Jadi iblis dalam badan orang itu meminta kepada Yesus untuk keluar, untuk masuk dalam babi. Keluarlah iblis itu. Orang tadi udah waras, enggak nyembah Yesus lagi, benar kan? Tetapi babi-babi ini dimakan oleh Kristen. Kristen pula menggantikan orang tadi itu. Kristen nyembah Yesus. Sebab apa? Sebab Kristen makan babi. Mungkin gitu bang. Kalau singkatnya bang. Silakan. Gampang kok ngertinya. Monyet pun ngerti ini ah. Kristen malah enggak ngerti mereka. Betul Kristen. Bible enggak baca. Ya. Itu kan di ayat yang pertama itu dari Gerasa ya. Dari Gerasa ya. Iya. Yesus naik perahu. Siapa yang dayung perahu ini Pak Pendeta? Data. Kayaknya muridnya kayaknya. Siapa? Siapa Bang Thomas? Nah gitu. Ini yang membakar tai dan apam tadi kayaknya. Oh, boleh. Yang membakar itu tadi. Balik ke situ lagi kita. Aku nggak jadi makan itu. Ini bang. Jangan. Kitab suci kok isinya tai. Enggak jangan ah. Lari selera makan aku nanti. Ya enggak ya. Jadi mungkin gitu ya. Gampangnya ya. Masa ada kitab suci isinya tai. Saya tambah sedikit ya, host. Jadi yang disampaikan oleh Pendeta Agung sudah betul tadi ya, bahwa yang menyembah Yesus ini adalah iblis. Ceritanya di Legion tadi ya. Jadi ada 3 kategori yang menyembah Yesus ini. Pertama adalah pagan, kedua adalah orang gila,
ketiga adalah iblis yang tadi sampaikan. Pagan di sini kita lihat ini pakai data ya, nggak boleh menghujat. Di Matius 22 ini orang pagan ini ya. Ini tentang orang Majusi. Nah, mungkin teman-teman Kristen tahan ya. Di manakah dia raja orang Yahudi yang dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk